Pemirsa, Anda masih bersama kami di live event menuju Istana. Lebih dari 2 jam pasangan Prabowo Hatta dan juga Jokowi Yusuf Kala menjelaskan visi misinya tentang pangan, energi dan juga lingkungan. Apa yang menonjol dari debat tadi? Mari kita tanyakan kepada pemimpin redaksi Berita 1 News Channel Don Bosco Slamun dan juga pakar psikologi politik Profesor Hamdi Muluk. Ini sudah menjadi debat pamungkas, debat terakhir, tidak ada lagi debat, dan tadi kita sudah memprediksi apakah ini akan menjadi klimaks ataupun anti klimaks. Bang Don, tanggapannya? Saya rasa ini betul-betul klimaks. Jadi saya melihat suspensnya, lalu kemudian ini sampai pada klimaks, dan klimaksnya itu panas. Itu yang bisa saya katakan sementara ini. Silakan, Prof. Ya, sama juga debat hari ini ya, itu selain juga suspennya dapat panas, juga menghibur, mencerahkan, dan memberikan harapan bagi kita. Ternyata bahwa ya kita punya calon presiden yang juga sebenarnya kuat visi misinya juga. Jadi kita selama ini kan banyak orang khawatir gitu loh, terutama orang mengkhawatirkan misalnya Pak Jokowi gitu ya, tidak terlalu pandai berdebat ya. Tetapi hari ini gambarnya itu buyar sama sekali. Jadi kalau debat dijadikan ukuran pemilihan presiden ini, seharusnya Jokowi JK udah menang ini. Saya juga punya pandangan yang sama, walaupun saya tidak memberi skor. Hari ini panggung dikuasai oleh Jokowi JK. Sebetulnya itu terjadi karena Prabowo Hatta membuat blunder. Ada dua soal yang membuat itu blunder. Pertama, pertanyaan yang mengandaikan bahwa Jokowi pernah menyampaikan di Indramayu bahwa dia tidak setuju dengan koperasi untuk di desa. Dan justru itu membuka pertanyaan yang kemudian merangsang Jokowi JK untuk mengalirkan pertanyaan balik tentang soal maling daging sapi, maling beras, maling haji, maling apalagi satu tadi, ada 4 ya yang disebut di situ. Kleptokrasi. Soal karena Prabowo sendiri pernah menyampaikan di sebuah kampanye tentang negara kleptokrasi ya. Jadi saya kira itu kemudian memukul balik. Kemudian kedua, ada juga pertanyaan yang menurut saya Pak Hatta itu sangat yakin bahwa dia benar soal Kalpataru dan Adipura yang kemudian di-kick balik oleh Pak Jokowi. Jokowi menjawab Kalpataru, lalu kemudian JK menjawab soal Adipura, dan sebetulnya pertanyaan Pak Prabowo Hatta sebetulnya adalah soal Adipura. Ini dianggap gampang sebetulnya, tetapi untuk bahasa visual ini sesuatu yang bisa dimakan oleh publik begitu. Jadi saya tidak tahu kalau lihat bagaimana kemudian pertanyaan yang lain. Itu kan pertanyaannya ada 4 pertanyaan yang mengatakan bahwa apakah Pak Jokowi sama Pak JK setuju. Jadi itu pertanyaan baik dari Pak Prabowo maupun Pak Hatta. Jadi minta persetujuan kalau begini, kalau begini, kalau begini. Termasuk soal cetak sawah yang 2 juta hektar yang dijawab oleh Jokowi justru itu memukul balik. Ya sudah ada di visi misi saya, tetapi kalau soal cetak sawah harus airnya dulu, bendungannya dulu. Ya, sudah dibilang sama Prabowo bahwa ya saya juga setuju seperti itu, tapi kemudian itu digunakan oleh orang seperti Jokowi dengan caranya yang dingin soal jangan hanya akan, dan itu dia ulang sampai 3 kali. Jangan hanya ingin. Lalu kemudian jangan lagi melakukan kesalahan. Artinya dalam proses sebuah rencana harus jelas. Jadi kalau mau bikin sawah, airnya dulu, bukan bikin sawahnya dulu, karena ternyata menurut temuan Jokowi di beberapa tempat dibuat seperti itu, lalu kemudian itu sebuah kesalahan. Kira-kira begitu. Ini membuka ruang untuk kemudian orang seperti Jokowi maupun JK yang punya track record di lapangan memukul balik. Bang Dom melihat ataupun menyoroti dari blunder-blunder yang itu betul. Profesor Hamdi mungkin sama. Jadi menurut saya tuh kalau ibarat orang main catur ini, pasangan Prabowo Hatta ini sudah kena skak, kena ster pula, skak ster gitu loh. Karena 2 kali blunder tadi kan. Tapi hari ini kita lihat memang pasangan JK tampil dengan secara keseluruhan ya, pasangan Jokowi JK tampil dengan sangat tenang ya. Bisa kita katakan juga dingin ya, tapi taktis dan menghujat langsung ke hulu jantungnya. Jadi memang
apa ya kita harus akui hari Ini ada aspek kepribadian yang bisa bekerja di bawah under pressure seperti itu. Ya, kalau ini diteruskan juga bisa seperti itu. Gitu ya. Jadi kita lihat tadi Pak Prabowo sudah mulai kelihatan emosional gitu ya. Jadi untungnya diselamatkan, kalau ibarat tinju ini sudah kena jab kiri kanan tapi bel sudah berbunyi. Nah, begitu. Oke, tapi ini delivery dari visi misi ataupun bagaimana mereka berargumentasi mengenai program-programnya ini sudah bisa menurut Profesor Hamdi dan juga Bang Nur ini sudah bisa ditangkap oleh sudah publik. puncak gitu. Jadi menurut saya ibarat kalau ini mesin ya, ini kayaknya panas terus. Ini puncaknya sekarang. Iya, kalau saya diminta komentar, pertama yang segmen 1 dan 2 menurut saya itu terlalu berat untuk dipahami oleh penonton Indonesia dengan kelas menengah bawah yang termasuk jumlahnya besar. Karena bahasa visi dan misi yang begitu menurut saya tidak konkret, banyakkan untuk bisa ditangkap dengan mudah. Tapi saya ingin membuat satu hal lagi, Rara. Saya tertarik karena kemudian ketua-ketua parpolnya pendukung hadir semua hari ini. Jadi ada betul, Ibu Mega, ada Bang Surya Paloh, ada Caimin dari pihak koalisinya Jokowi JK, lalu kemudian ada Ketua Umum Golkar, Pak ARB di tempatnya Prabowo Hatta. Yang ingin saya juga komentari adalah bahwa hari ini seorang Jokowi menggunakan baju kotak-kotak, mengenakan kotak-kotak. Itu menurut saya simbolis branding aslinya, dan dia tahu tanggal 9 adalah tanggal sudah dekat dari debat sekarang, dan dia sengaja menggunakan kotak-kotak itu karena di bilik suara gambar kartu suaranya adalah putih dan kotak-kotak dia punya. Ini menarik bagi saya, bahasa pesan visual yang cukup jelas untuk kemudian membuat penonton ingat begitu. Jadi di debat terakhir ini personal branding dari Jokowi coba kemudian ditonjolkan seperti itu. Profesor Hamdi ada catatan? Oh iya betul. Jadi ini untuk menguatkan lagi di bilik suara nanti. Betul, saya setuju dengan Bang Don gitu loh. Tapi ini kelihatan sekali bahwa ini memang the final battle gitu ya, pertempuran ini, dan semua tadi petinggi partai hadir, dan memang saya dulu pernah mengatakan kan, yang paling penting itu debat itu yang pertama itu, dan yang terakhir. Dan kita lihat memang penampilan Jokowi JK yang terakhir ini prima menurut saya gitu, jauh lebih bagus daripada penampilan Prabowo Hatta gitu. Oke, dilihat amunisi-amunisi yang kemudian dilemparkan oleh salah satu ataupun masing-masing kandidat seperti apa, Profesor Hamdi dulu? Iya, jadi tadi kan amunisi masing-masing sepertinya kan mencoba menyerang ya faktual, misalnya seperti tadi Pak Hatta maksudnya itu tadi mau menyerang bahwa Solo dan KI itu tidak dapat adipura. Cuma dia yakin sekali itu namanya Kalpataru, tapi itu kan kesalahan fundamental gitu loh. Dan dalam debat itu penonton tidak punya toleransi terhadap kesalahan yang fundamental itu. Jadi kalau Anda tidak bisa bedakan Kalpataru sama adipura, itu fundamental sekali gitu loh. Termasuk juga tadi kata Pak Prabowo tidak akurat dalam informasi, ya. Apa dia tidak mendengar berita misalnya dia. Itu kan dia telak sekali gitu loh. Jadi makanya saya mengibaratkan tadi ini ibarat orang main catur, satu kena skak, satu lagi kena ster. Iya. Artinya tapi yang memang debat perdana dan debat pamungkas itu yang kemudian diingat oleh publik seperti itu. Oke, Bang Don, ini closing statement dari Bang Don. Iya, sekali lagi itu tadi Pak Hatta juga membuat blunder yang kedua atau ketiga gitu ya. Jadi saya ingat betul ketika disebut maling minyak, maling daging, maling haji, maling hutan, satu lagi. Lalu Pak Hatta mengatakan itu kita serahkan ke penegak hukum. Apa kata JK? Semua sudah diadili, semua masuk penjara. Coba bayang, itu membuka ruang untuk diserang. Dan saya tidak punya pilihan untuk mengatakan memang malam ini adalah malamnya Jokowi sama JK. Oke, mungkin apakah publik kemudian itu urusan publik ya. Tapi kita lihat bagaimana memang debat pamungkas ini memang sebuah debat yang memang menghibur dan memang amunisinya semua keluar. Amunisinya semua keluar ya, dan ternyata memang menjadi debat yang klimaks seperti itu. Baik, terima kasih Bang Don dan juga Profesor Hamdi Muluk telah bergabung dan berbincang bersama kami dalam live event menuju istana. Selamat malam Bapak-bapak.